Oke, saya ulangi Pak ya. Oke, selamat datang di forum diskusi Ngotak, forum diskusi yang kami inisiasi untuk menjembatani antara para praktisi yang bekerja di berbagai macam industri, terutama di industri energi dan oil and gas ya. Terus saya bikin mute beberapa ya. Oke, ada yang dari luar negeri, dari Qatar, ada juga dari UK, kemudian ada juga yang dari domestik Pak ya. Khususnya ini ada dari PLTU, ada perusahaan petrokimia juga, kemudian ada dari oil and gas. Jadi cukup lengkap ya untuk pemateri yang akan berpartisipasi di program kami. Oke, sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu pemateri kita pada malam hari ini. Saya ingin share screen sebentar. Ayo dong, jangan lemot ah. Oke. Jadi Bapak Ibnu Athaillah ini kebetulan teman kuliah saya ya. Waktu di S1, beliau di Politeknik Negeri Jember 2012 masuknya, lulusnya di 2016. Kemudian di per hari ini beliau bersama Marubeni Corporation ya di proyek Tambak Lorok, Semarang. Sebelumnya di proyeknya Black and Fitch di Banten, kemudian di Lombok juga ya, Pak Atok. Ini ada 5 proyek PLTU yang Pak Atok pernah handle, khususnya di commissioningnya. Oke, tanpa berlama-lama kami persilahkan Pak Atok untuk bisa mulai presentasinya. Monggo Pak Atok. Oke. Sehat ya Pak Baik, Atok? terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Alhamdulillah sehat. Lagi di Jadi Semarang kah? betul Pak Ilham. Kirain lagi off. Oh, ini luar biasa Pak Atok menempatkan waktunya nih untuk teman-teman. Oke, monggo Pak Atok bisa dimulai. Jadi baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Ilham. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Kemudian terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya mungkin atau di sela-sela waktu istirahatnya untuk menghadiri forum diskusi ini. Yang jelas suatu kehormatan juga untuk saya menjadi salah satu salah satu Bisa apa ya maksudnya gue? Mas salah sekarang satu lagu ya? Gak ngerti lagu-lagu aku. Bisa dilanjut Pak Anto. Masih mute Pak Anto. Oke, terima kasih Pak Ilham. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada pertama Pak Ilham ya yang menginisiasi forum diskusi ini serta uh, mungkin pemateri-pemateri yang lain yang akan membawakan materinya pada sesi yang lain di lain hari. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga pada rekan-rekan dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mau mendengarkan sharing-sharing dari kami atau cerita-cerita dari kami di sela-sela kesibukannya, di sela-sela waktu istirahatnya. Seperti yang sudah disampaikan Pak Ilham tadi,
Jadi benar saya merupakan teman seangkatan beliau dulu waktu menempuh pendidikan di diploma 4 ya. Kemudian jadi bisa dibilang kami berdua adalah teman seperjuangan begitu. Nah, yang pada hari ini jadi sejak sedikit tadi sudah diperkenalkan oleh beliau, jadi yang pada hari ini sejak tahun 2017 yang lalu saya memang banyak berkecimpung di bidang commissioning power plant. Nah, mengenai portofolio saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham. Saya sudah mengikuti beberapa proyek commissioning power plant, baik yang coal fired power plant maupun combined cycle power plant. Jadi sedikit materi atau topik yang akan kita sampaikan pada malam hari ini adalah tentang apa itu commissioning power plant dan potensi atau kesempatan untuk berkarir di dalamnya baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Jadi langsung saja. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu tentang karir di bidang energi atau kesempatan emas berkarir di bidang commissioning power plant, baik itu di pasar nasional maupun pasar internasional. Nah, kemudian beberapa subtopik yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Salah satunya adalah apa itu commissioning, kemudian apa itu tujuan commissioning, terus kemudian uh, tool atau supporting system dari commissioning itu sendiri apa saja, kemudian tentang aktivitas commissioning di pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara khususnya, kemudian milestone apa saja yang ada dalam proses commissioning itu sendiri, kemudian apa yang dibutuhkan agar kita bisa bekerja pada bidang commissioning itu, dan kemudian siapa saja yang bisa bekerja di bidang tersebut, dan bagaimana potensi atau kesempatan yang ada di bidang commissioning atau kesempatan yang tersedia di bidang commissioning itu sendiri di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Sedikit ini saya sampaikan lagi tentang Pak Anto, sorry, perkenalan di ya. di layarnya ada ini nggak, ada tampil displaynya kameranya Pak Anto di situ nggak? Soalnya makan tempat sih, nggak kelihatan ininya, presentasinya. Oke. Coba saya. Oke. Agak bunyi-bunyi ribut-ribut juga, Pak. Izin, Pak.
Ya betul Pak, ini di samping lagi ada yang putar sound Pak. Enggak, Pak. Ini Pak dari handsetnya Pak. Bunyi cik gitu Pak. Izin Pak. Ya agak noise sedikit. Hmm. Nah, ini mending nih, Pak Ato. Nggak usah. Pemilihan akan dioptimalkan. Oke Pak Ilham, kelihatan ya sekarang ya? Sudah clear. Ya oke. Jadi saya lanjutkan tentang perkenalan terhadap diri saya pribadi. Jadi memang dari tahun 2017 saya sudah berkarir atau menekuni bidang commissioning dari power plant itu sendiri. Jadi boleh dibilang sedikit saya mengetahui secara menyeluruh tentang sistem dari pembangkitan atau sistem PLTU itu sendiri, mulai dari kalau kita pecah bagiannya bisa dari balance of plant, kemudian boiler area, turbine, dan generator area. Kemudian lanjut tentang apa itu commissioning. Jadi kapan sih commissioning itu dimulai? Jadi untuk proses pembangunan dari suatu pembangkit listrik tenaga uap itu biasanya dimulai dari construction fase konstruksi. Setelah fase konstruksi selesai, barulah di situ akan mulai untuk commissioning. Nah, commissioning itu sendiri, sebelum commissioning dilakukan, itu ada aktivitas pre-commissioning. Jadi pre-commissioning is a series of verification and activities which verify function of a component or group of component execute prior to commencing commissioning activities. Jadi pre-commissioning itu sendiri adalah proses persiapan sebelum aktivitas commissioning dilakukan. Jadi saya berikan sedikit contoh di sini, semisal di situ ada pompa yang akan misal sistem dari water treatment plant. Nah, di dalamnya pasti akan ada banyak peralatan, suatu contoh pompa. Sebelum pompa itu bisa dilakukan pre-startup atau commissioning, terlebih dahulu dilakukan kegiatan pre-commissioning. Apakah suaranya masih noise ya? Sedikit. Sekarang gimana? Kayak bunyi Noise. klik klik gitu. Masih kah? Sedikit. Tapi mending daripada yang tadi. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi sebelum melakukan per-startup suatu pompa, itu dilakukan aktivitas pre-commissioning terlebih dahulu. Suatu contoh dari aspek elektrikalnya, misal adalah continuity check, atau yang pertama adalah kelengkapan kabel terlebih dahulu, kemudian continuity check. Setelah continuity check dari pompa itu sendiri dilakukan pengetesan secara individual, suatu contoh resistansi test, kemudian meger test.
Baru setelah semua itu lengkap, kemudian dilakukan, itu adalah dari sisi motornya. Kemudian di sisi breaker dari pompa itu akan dilakukan relay setting ataupun overcurrent limit setting terlebih dahulu sebelum pompa di start untuk pertama kali. Kemudian setelah semua itu lengkap, selanjutnya adalah motor soloran. Motor soloran adalah tujuannya untuk menguji biasanya data yang akan diambil di sana adalah data dari starting current, kemudian motor bearing vibration, dan kemudian adalah bearing temperatur. Selain itu akan dilakukan pencatatan juga terhadap starting current, starting voltage, normal current, dan normal voltage. Aktivitas itu akan dilakukan secara menyeluruh terhadap semua peralatan yang akan dilakukan commissioning. Jadi bisa dibayangkan bahwa kalau dalam suatu pembangkit ada 1000 pompa, maka dari itu satu persatu akan dilakukan aktivitas itu semua. Setelah itu selesai, baru akan dilanjutkan kepada tahapan commissioning. Commissioning sendiri merupakan commissioning di sini diartikan sebagai aktivitas pengetesan untuk to be performed on a multidiscipline basis and bring the system into state of project design requirement. Jadi kalau sudah pada fase commissioning, di situ akan melibatkan beberapa disiplin departemen. Suatu contoh akan melibatkan tim elektrikal, kemudian tim instrumentasi, terus kemudian tim DCS, Distributed Control System Engineer, dan tim mekanikal itu sendiri. Jadi kurang lebih penjelasan sedikit mengenai pre-commissioning dan commissioning itu. Commissioning adalah seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian kita lanjut tentang tujuan dari commissioning. Tujuan dari commissioning di sini saya breakdown menjadi 3. Jadi secara umum dari beberapa proyek yang sudah saya ikuti, saya kelompokkan menjadi tiga tujuan seperti berikut. Yang pertama adalah untuk memverifikasi. Jadi setelah suatu sistem, setelah selesai dilakukan proses konstruksi, baik itu proses erection, kemudian dan proses installation dan sebagainya, itu oleh tim commissioning nanti akan diverifikasi mengenai kelengkapan dari peralatan yang sudah dipasang. Suatu contoh apabila kita kembali lagi berbicara tentang sistem, berbicara tentang pompa, apakah kelengkapan dari pompa itu sudah sesuai dengan desain yang ada? Apakah sudah di-tightening terhadap softwoodnya, apakah sudah ditorsi untuk bautnya, sudah dikencangkan sesuai standar yang ada, apakah sudah di alignment antara motor dan pompa untuk diinstalasi pipa. Suatu contoh, apakah sudah lengkap posisi pressure gauge-nya, apakah sudah lengkap posisi pressure transmitternya, dan instrumen-instrumen yang ada sesuai desain di sana. Kemudian fungsi commissioning yang kedua adalah mengenai functional test. Kalau functional test ini kita sudah berbicara proses sedikit lebih
lebih jauh dari individual test seperti soloran yang tadi. Fungsional test ini sudah melibatkan suatu proses terhadap subsistem yang ada dalam sebuah PLTU. Saya ambil contoh untuk di bagian water treatment plant. Water treatment plant itu sendiri mulai dari bahan baku raw waternya, yaitu air laut sih, untuk bisa diproses sampai menjadi produk akhirnya yaitu demin water, itu dalam sistemnya mempunyai kompleksitas, artinya melibatkan suatu proses yang akan bekerja secara otomatis sesuai dengan desain logiknya. Nah, function test ini adalah untuk memastikan bahwa sistemnya akan berfungsi sesuai dengan desain dari logik yang sudah ada. Jadi itu merupakan simulasi. Nanti sistemnya akan disimulasikan terhadap sequence prosesnya, terhadap nanti juga akan disimulasikan mengenai protection-nya. Jadi ketika menyentuh suatu protection tertentu, sistem tersebut akan berhenti atau stop untuk yang bertujuan untuk mengamankan sistemnya. Nah, yang kemudian begitu juga untuk sistem-sistem yang lain, tidak hanya di water treatment plant. Jadi PLTU sendiri itu subsistem pendukungnya akan sangat banyak sekali. Nah, satu persatu juga akan dilakukan function test atau sequence test satu persatu sampai dengan komplit. Nah, kemudian retest. Ketika dilakukan function test tersebut ada kendala, jadi proses commissioning itu sendiri pasti akan menemukan banyak kendala di dalamnya. Kendala datangnya bisa dari kesalahan construction, atau kemudian ada kesalahan terhadap logiknya, atau nanti ditemukan komponen yang rusak. Komponen bisa dari komponen elektrikal, komponen instrumentasi, ataupun komponen mekanikal. Nah, ketika ditemukan kendala tersebut, langkahnya adalah dilakukan perbaikan ketika memang bisa dilakukan perbaikan secara langsung. Kalau itu menyangkut desain, itu akan dikembalikan kepada tim engineering untuk dilakukan desain review terlebih dahulu, baru dilakukan perbaikan. Setelah itu kita tes ulang sampai benar-benar sesuai dengan desain yang ada. Jadi tujuan commissioning itu seperti itu. Nah, ini nanti seperti saya sampaikan tadi, itu akan bergerak artinya itu akan dilakukan secara menyeluruh terhadap semua sistem yang ada di PLTU. Bisa dari water treatment plant, wastewater treatment plant, chlorination plant, kalau kita berbicara dari sisi BOP terlebih dahulu. Kemudian material handling, coal handling, fly ash handling, bottom ash handling, satu persatu akan dilakukan tes yang sama. Baru nanti ke area boiler, kemudian steam turbine and generator, sehingga bisa dilakukan critical test yang nantinya akan jauh lebih besar potensi bahayanya. Nah, kemudian equipment commissioning di sini dalam arti adalah kelengkapan atau senjata kita dalam mengeksekusi aktivitas commissioning itu sendiri. Jadi yang pertama adalah owner's project requirement, yang kedua adalah basis of design, kemudian yang ketiga adalah commissioning plan, 4 adalah commissioning procedure,
Yang 5 tentunya harus ada manpower yang experience, dan yang terakhir adalah commissioning report dan dokumentasi. Nah, jadi kenapa di sini ada owners project requirement? Jadi divisi commissioning sendiri adalah bagian dari sebuah EPC atau kontraktor. Jadi biasanya project itu dikerjakan oleh kontraktor, kemudian di situ ada owner. Nah, semisal ada PLTU, owner mau bikin PLTU, ownernya menginginkan unitnya, ownernya sudah punya desain tersendiri terhadap unit yang akan dibangun. Nah, dari situlah kita mengacu. Tim commissioning bertugas untuk memastikan bahwa semua peralatannya, semua sistemnya nantinya akan bekerja sesuai dengan requirement yang sudah disepakati oleh atau yang diinginkan oleh owner tersebut. Kemudian basis of design. Commissioning ini tim commissioning bekerja pasti mengacunya, pedomannya ya desain itu sendiri. Misal ada sebuah pompa, lagi saya ambil contoh yang sederhana dulu. Misal pompa ini desainnya bisa memompa atau mendeliver fluida dengan flow 30 meter kubik per jam. Nah, nanti dilakukan pengetesan apakah benar-benar seperti itu. Ketika di nameplate-nya nanti di situ ada head 50 meter, berarti pompa tersebut harus mampu mendeliver pressure sebesar 5 bar. Itu akan dites satu persatu. Kemudian yang ketiga adalah commissioning plan. Jadi divisi project scheduler pasti sudah mempunyai rencana commissioning. Jadi tahapan commissioning ini akan dimulai dari mana, bergerak pelan-pelan sampai nanti ke goal-nya, yaitu commercial operation date atau initial operation date dari sebuah PLTU. Nah, yang terakhir untuk selanjutnya adalah commissioning procedure. Jadi dalam mengeksekusi aktivitas commissioning itu pasti commissioning engineer pasti sudah dibekali dengan commissioning procedure. Jadi agar langkah yang kita lakukan sesuai dengan prosedur itu. Nah, dari mana prosedur itu didapatkan? Biasanya dari supplier suatu peralatan atau suatu sistem itu sendiri. Di situ sudah ada panduannya, sudah sangat jelas mengenai langkah-langkahnya, kemudian mengenai target atau akseptan kriteria dari peralatan yang akan kita tes itu. Dalam commissioning prosedur ini memuat informasi yang sangat detail. Jadi mulai dari aspek safety-nya, aspek keselamatannya, kemudian tool yang diperlukan, kemudian standar atau akseptan kriteria itu tadi. Nah, kemudian yang kelima adalah manpower. Jadi memang kebanyakan untuk bidang commissioning biasanya mayoritas sudah experience atau boleh dibilang sudah tua-tua begitu, tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi teman-teman yang fresh graduate atau entry level untuk bisa masuk ke dalam bidang ini. Karena sekali lagi rezeki tidak ada yang tahu. Waktu saya dulu terjun ke bidang ini itu saya baru 1 tahun lulus dari bangku kuliah. Kemudian saya alhamdulillah bisa terjun pada bidang ini sampai sekarang. Nah, yang terakhir adalah
commissioning report dan documentation. Semua aktivitas pengetesan kita tadi itu ada dilengkapi dengan test form, atau jadi setiap kita melakukan pengetesan itu kita catat hasilnya. Apa saja yang ada di sana. Misal ketika kita melakukan motor solo run atau mechanical run test begitu, yang paling umum dan ini hampir di semua tempat sudah menjadi standar ya, dan semua hampir saya temui setiap dokumentasinya kurang lebih sama. Jadi mengkolek data-data seperti starting current, normal current, normal voltage, bearing vibration, bearing temperatur, kemudian winding temperatur. Kalau itu kita berbicara motor. Nah, setelah dokumentasi, setelah kita selesai melakukan pengambilan data, kita dokumentasikan dalam test form. Ini kita akan kumpulkan dan kita serahkan kepada tim dokumen kontrol. Nah, kita sendiri kita menginjak ke area mana saja dari sebuah PLTU yang dilakukan commissioning. Yang pertama biasanya pasti balance of plant itu sendiri, karena setelah semua proses konstruksi itu selesai, target pertama pasti untuk memproduksi air. Jadi bahan baku utama dari PLTU adalah air selain bahan bakar. Jadi yang dikejar pertama untuk dari aktivitas commissioning itu pasti di area balance of plant, spesifiknya pada bagian water treatment plant, agar segera bisa menghasilkan atau memproduksi air demin itu sendiri untuk dipakai aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, misalnya ada pertanyaan, gimana caranya kalau untuk air demin bisa untuk WTP bisa berproduksi, itu kan harus ada bahan bakunya. Sedangkan peralatan yang pertama kali diinstal di situ pasti masih kotor setelah masa konstruksi. Nah, di situ biasanya dalam sebuah proyek pasti ada ceritanya beli air dari supplier. Jadi kita beli air tanah begitu atau raw water untuk proses commissioning pertama di water treatment plant. Jadi sistem pipa-pipa dan pendukung lainnya setelah masa konstruksi itu kan pasti masih kotor, karena kan mulai dari factory, kemudian di proses handling, kemudian di store di warehouse-nya project, kemudian diinstal. Biasanya itu memakan waktu dalam rentan waktu 1 tahun atau 2 tahun sebelum benar-benar selesai proses konstruksi. Nah, itu pasti kan di dalamnya kotor. Nah, otomatis kalau kotor itu harus dibersihkan dulu. Makanya setiap sistem piping atau perpipaan sebelum dilakukan proses commissioning secara menyeluruh itu biasanya dilakukan flushing terlebih dahulu. Tujuannya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Nah, kita mau airnya, jadi kita beli air dari supplier luar seperti itu. Yang jelas yang pertama itu yang pasti lebih dulu dikejar adalah area water treatment plant, karena next pasti akan menginjak ke area boiler, kemudian ke area condenser, yang semua itu membutuhkan demin water. Jadi
ketika nanti water treatment plant itu sudah bisa produksi sudah bisa produksi demand water, baru aktivitas commissioning yang lain bisa dilakukan. Karena istilahnya ya butuh air. Kemudian selanjutnya wastewater treatment plant, compress air. Nah, untuk area untuk subsistem compress air ini juga pasti akan dikejar lebih awal. Karena apa? Semua sistem yang ada itu valve-valve-nya kebanyakan menggunakan pneumatic valve. Pneumatic valve membutuhkan instrumen air. Nah, instrumen air itu dihasilkan dari kompresor atau compress air system ini. Nah, ini juga pasti akan dikejar lebih awal untuk mendukung aktivitas commissioning yang ada di belakangnya. Nah, kurang lebihnya itu. Beberapa area lagi di area BOP adalah electrochlorination plant, gas handling, cold handling, firefighting. Kemudian di boiler itu akan di breakdown lagi feed water system, air flow gas system, fuel feeding dan lain sebagainya. Saya tidak menuliskan secara lengkap dulu di sini. Yang ketiga untuk turbin area itu turbin and auxiliaries. Nah, auxiliaries-nya ini suatu contoh loop oil system, kemudian close cooling system, condensate extraction system, loop oil cooler, kemudian ada control oil cooler, dan sebagainya yang nantinya ini bisa kita diskusikan lebih lanjut di sesi yang akan datang. Kemudian untuk di sisi generator ada generator and auxiliaries. Ini biasanya ada generator yang pakai water cooler, ada yang pakai hidrogen cooler. Nah, kemudian di sebelah kanan ini, di sebelah sini biasanya commissioning itu tahapannya adalah akan dimulai dari kick off commissioning itu sendiri, kemudian aktivitas commissioning dengan tujuan terbesarnya yaitu commercial operation date dari sebuah pembangkit yang dalam hal ini sebagai listrik tenaga uap itu. Nah, yang selanjutnya adalah milestone. Milestone commissioning yang ada dalam PLTU. Jadi pencapaian, milestone itu pencapaian. Intinya kita mengerjakan sesuatu, ada target yang kita inginkan. Nah, dalam bidang commissioning ini, pencapaian itu kita istilahkan sebagai milestone. Nah, yang pertama sekali ini saya urutkan berdasarkan sequence proses yang ada ya. Yang pertama sekali adalah power receiving atau power backfeeding. Itu menjadi milestone pertama sebagai tanda bahwa commissioning itu dimulai. Nah, jadi aktivitas commissioning seperti menyalakan motor misalnya, itu kan perlu listrik. Nah, listrik dari mana? Kan proyek PLTU yang sedang dibangun ini belum menghasilkan listrik. Nah, jadi listriknya adalah mengambil dari grid atau gardu induk yang ada. Power receiving atau power backfeeding atau first transformer energization ini itulah tanda bahwa commissioning itu akan dimulai. Jadi dalam semua pembangkit tentunya pasti ada main transformer atau banyak yang menyebutnya juga generator step up transformer. Jadi itu adalah trafo atau penghubung antara unit dengan grid. Kalau unit dalam hal ini pembangkit atau proyek mengambil power dari grid, itu kita menyebutnya backfeeding seperti itu. Nah, kita pakai listrik dari jaringan. Kemudian
Yang kedua, milestone yang kedua adalah steam blowing boiler. Nah, ini sudah menginjak pada main equipment. Jadi main equipment PLTU itu kan boiler, turbin, dan generator. Biasanya milestone yang besar itu yang kedua setelah power backfitting, yaitu steam blowing pada boiler. Nah, sebelum steam blowing itu pasti ada istilahnya boiler first firing. Nah, boiler first firing ini adalah apa ya, dibilangnya penyalaan api pertama ya. Karena kan yang kita tahu bahwa boiler itu tidak langsung dibakar dengan menggunakan bahan bakar batu bara. Yang pertama pasti menggunakan fuel oil terlebih dahulu. Nah, aktivitas penyalaan memakai fuel oil pertama kali itulah yang dinamakan boiler first firing. Nah, setelah boiler first firing selesai, kemudian steam blowing selesai, yang ketiga adalah steam admission and turbine first rolling. Nah, setelah aktivitas steam blowing itu selesai, steam itu mau kita alirkan kemana? Tentunya ke turbin. Nah, kemudian apa kriteria bahwa steam blowing itu selesai? Steam blowing dinyatakan selesai apabila steam itu bersih. Bagaimana tahunya kalau steam itu bersih? Nah, kembali lagi ke tujuan steam blowing. Tujuan steam blowing adalah membersihkan pipa-pipa jalur steam. Pipa-pipa jalur steam dari kotoran-kotoran, yaitu lagi ya sekali lagi itu tadi mulai dari factory boilernya di pabriknya itu, kemudian di handling atau ditransfer ke site, kemudian sampai dilakukan proses commissioning, itu biasanya memakan waktu antara 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, itu pasti kotor di dalamnya. Nah, steam blowing adalah untuk membersihkan jalur steamnya. Nah, kemudian dari mana kita tahu kalau steamnya itu bersih? Nah, itu memakai target plate. Jadi dalam pipa steam itu dimasukkan target plate, kemudian di blow, dilalui steam yang melewati di target plate itu. Ketika sudah tidak ada kotoran sama sekali dengan kriteria tertentu yang sudah menjadi kesepakatan antara owner, kesepakatan antara supplier dari boilernya dan supplier dari turbinnya, maka itu sudah dianggap selesai dan steamnya bisa dimasukkan ke steam turbin. Nah, steam admission and overshoring turbin ini adalah proses memasukkan atau mengintroduce steam itu ke steam turbin agar turbinnya berputar. Di situ juga sebelum steam admission biasanya ada kriteria terhadap steam itu sendiri yang diistilahkan dengan steam quality. Steam quality adalah kualitas dari steamnya yang harus memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan standar dari manufaktur steam turbinnya. Nah, di situ steam quality itu meliputi pH, kemudian conductivity, silika, konten, dan lain sebagainya. Itu nanti kita bisa jelaskan di sesi yang selanjutnya. Nah, setelah first steam admission ini sukses dan turbin rollingnya juga sukses, artinya turbin itu sudah bisa berputar ke rate speednya biasanya 3000 rpm. Nah, di situ juga akan dilakukan observasi tentang equipment dari turbin itu sendiri, entah itu bearing vibration, bearing temperatur, dan sebagainya. Di situ ada banyak proteksi turbin yang dikumpulkan jadi satu, yang diistilahkan turbin supervisory instrument. Setelah proses observasinya itu selesai, kemudian milestone selanjutnya adalah generator bersinkron. Generator sinkron ini adalah proses sinkron pertama dari unit pembangkit terhadap jaringan.
Nah, apakah selesai setelah generator bersinkron? Belum. Masih akan ada banyak pengetesan yang lainnya. Tapi ini adalah menjadi milestone besar dari suatu pembangkit itu, suatu proyek pembangkit. Nanti akan ada pengetesan generator full load, kemudian post load atau load rejection, dan sebagainya dan sebagainya. Masih akan banyak sekali pengetesan sampai benar-benar dinyatakan proyeknya selesai dan bisa commercial operation. Nah, kemudian apa saja yang diperlukan untuk bekerja di bidang ini? Yang pertama pastinya strong technical skill ya, jadi kemampuan teknis yang kuat baik secara mekanikal untuk teman-teman yang dari mekanik, kemudian elektrikalnya untuk teman-teman yang dengan background elektrik, instrumen untuk teman-teman yang dari background mungkin elektrikal arus lemah dan sebagainya. Dan yang kedua yang diperlukan agar bisa bekerja di bidang ini yang pasti adalah bisa memahami mechanical drawing. Satu contoh adalah PID, Pipe and Instrumentation Drawing, kemudian atau proses flow diagram. Untuk teman-teman yang dari elektrikal bisa mengerti apa itu single line diagram dan instrumentation drawing, karena ini menjadi senjata utama kita untuk bekerja di bidang ini. Ibaratnya ini Google Map kita yang akan dipakai sehari-hari untuk bekerja di bidang commissioning. Dan yang selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin bisa menempati bagian commissioning operation, itu harus bisa mengoperasikan PLC, DCS atau SCADA. Dan yang paling penting, ini paling major, paling mandatory adalah sense of safety priority. Jadi punya kepekaan terhadap safety. Karena yang namanya commissioning itu merupakan aktivitas yang belum normal atau abnormal condition. Suatu sistem, suatu pembangkit atau PLTU yang baru dibangun, belum pernah dioperasikan. Nah, tim commissioning lah yang mengoperasikannya pertama kali, di mana potensi bahayanya masih sangat besar, tapi di situ sudah ada langkah-langkah mitigasi atau langkah-langkah pencegahan sehingga potensi bahayanya sudah terukur dan kita sudah tahu bagaimana cara pencegahannya. Makanya harus punya kepekaan terhadap safety. Suatu contoh misal begini, kita akan menjalankan sebuah sistem di mana di situ ada pompa, kemudian ada jalur perpipaannya. Ya, meskipun sudah dilakukan proses hidrotest oleh Deep Construction sebelumnya, tapi yang namanya sistem pengujian pertama atau testing itu masih sangat memungkinkan terjadi bahaya di situ. Bisa diakibatkan oleh pipanya yang pecah, entah koneksi flange-nya lepas atau dan lain sebagainya. Artinya banyak sekali kejadian yang berpotensi bahaya dari proses commissioning. Makanya harus punya sense of safety priority ini agar untuk teman-teman yang nantinya barangkali mempunyai rezeki dan kesempatan untuk bekerja di bidang ini. Sedikit tentang siapa saja sih, dari background apa saja yang bisa bekerja di bidang ini. Ini saya ambil contoh saja, tapi tidak menutup kemungkinan dari bidang yang lain juga bisa, karena rezeki tidak hanya terbatas dari urusan ini. Contohnya saya sampaikan begitu, karena ini adalah mayoritas yang saya temui selama proyek komisioning. Nah, kemudian mengenai pasarnya, kalau ada pertanyaan, Mas, apakah komisioning akan terus ada? Jawabannya tidak, karena proyek pasti akan selesai. Atau agak Ya, Pak. ini noise-nya tambah. Sekarang gimana?
Lumayan. Nggak ada suaranya, Pak. Sekarang gimana? Sudah ada suaranya. Oke. Jadi misal ada pertanyaan apakah project commissioning PLTU ini akan selalu ada? Jawabannya tidak, karena namanya project pasti akan selesai. Tapi pasti akan ada juga project yang baru yang akan dimulai. Artinya kesempatan itu selalu ada. Cuman ya itu teman-teman, bahwa bekerja di bidang ini tidak sama seperti bekerja di sektor operation and maintenance yang sudah settle. Jadi bekerja di bidang ini bisa diistilahkan ya kita freelance, kita tidak tetap. Kebanyakan sistemnya adalah kontrak. Biasanya kontrak itu berdurasi 6 bulan extendable. Jadi 6 bulan, kalau sesuatu proyeknya belum selesai ya di extend 6 bulan seperti itu. Tidak yang long period seperti bekerja di bidang operation and maintenance yang kemudian kita diberikan SK karyawan tetap, seperti itu tidak. Cuman ada hal yang menarik di sini, bahwa yaitu rate salary. Rate salary memang bisa dibilang cukup menjanjikan lah, cukup bisa untuk menambah tabungan seperti itu. Nah, bagaimana pasar di Indonesia? Pasar di Indonesia untuk saat ini banyak, tapi mungkin untuk di pulau-pulau yang di luar Pulau Jawa ya, seperti contoh Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan itu untuk Pulau Jawa sendiri yang saya tahu tinggal 2 proyeknya, yaitu di PLTU Suralaya 9 dan 10 yang berkapasitas 2 kali 1000 mega itu. Nah, untuk bagaimana kesempatan bidang ini selain di Indonesia, suatu contoh di luar negeri begitu ya, itu banyak sekali. Kita berada di masa transisi sekarang, jadi di mana-mana dikampanyekan tentang green energy, renewable energy, yang intinya untuk menekan produksi karbon. Jadi PLTU itu nantinya posisinya akan digantikan oleh pembangkit yang lebih ramah lingkungan, seperti itu. Jadi semua kampanye adalah seperti itu. Jadi negara-negara di luar sana itu akan saat ini sudah memulai untuk mensubstitusi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara menjadi ke pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Nah, apa contohnya pembangkit yang bisa mensubstitusi dengan kapasitas yang besar itu? Contohnya adalah combined cycle power plant, jadi pembangkit listrik gas turbin. Jadi itu bisa langsung menggantikan, misal ada PLTU kapasitas 600 mega. Nah, itu pembangkit listrik gas turbin itu bisa menggantikan dengan kapasitas pembangkitan yang sama. Di luar sudah mulai seperti itu dan banyak sekali proyek yang ada di luar sana. Begitu teman-teman. Jadi kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui Bapak moderator kita, Mas Bapak Ilham ya. Oke, terima kasih Pak Ato. Lumayan menarik ya materi yang diberikan. Agak berat juga nih malam-malam itu. Nah ya, Pak Ato, untuk commissioning sendiri dia biasanya di awal project kah atau hanya di akhir? Bisa dari awal atau cuma di akhir? Kan dia istilahnya yang bagian ngecek ya, ngecek instalasi satu project gitu. Apakah ikut dari awal atau hanya di ujungnya saja? Nah, untuk kegiatan commissioning itu biasanya itu setelah konstruksi. Jadi proyek itu misal dari lahan kosong, yang masuk pertama itu adalah
divisi konstruksi, yaitu ya baik konstruksi sipil, konstruksi mekanikal, konstruksi elektrikal, yang membangun fisiknya. Nah, setelah itu semua selesai, baru tim commissioning yang masuk untuk melakukan pengetesan. Begitu Pak Ilham. Jadi dibilang bukan dari awal sekali, dari tengah-tengah. Misal step suatu proyek itu adalah 1, 2, 3, di mana 1 adalah start dan 3 adalah finish. Nah, commissioning mulai masuk di posisi yang kedua itu. Begitu Pak Ilham. Oke, berarti mulai dari tengah ya. Kalau dari ujung sekali juga kayaknya agak susah ya buat ngejar gitu ya. Karena harus Iya. mempelajari keseluruhan sistem gitu ya Pak Ato. Iya. Oke. Oke, terima kasih Pak Ato. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya kan? Mumpung ada expertnya nih, expert commissioning. Dari Pak Fajar ada pertanyaan, Pak Fajar. Oke, selamat malam. Sebelumnya terima kasih buat Pak Anang dan Pak Ilham atau juga. Perkenalkan saya Muhammad Fajar Afrila Yunanta, Pak. Nah, untuk commissioning itu sendiri ini kan bagai dalam dunia pekerjaan tuh banyak ya Pak. Construction, migas, offshore ataupun alat berat juga. Nah, di kantor biasanya juga ada commissioning juga, Pak. Apakah untuk commissioning ini tersendiri, Pak, kan di alat berat nih Pak ya, saya pengen ngomong di alat berat. Kadang kalau misal ada unit yang setelah dikirim ke customer, kita melakukan handover juga sama customer juga. Itu step by stepnya hampir sama nggak sih Pak, untuk alat berat sendiri sama PLTU gitu Pak? Itu aja sih Pak. Untuk syarat-syarat komisioning Pak, apakah hampir sama Pak? Biar saya terapkan juga. Terima kasih Pak. Monggo Pak Ato mau langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih Pak Fajar. Salam kenal ya Pak Fajar. Ya Pak. Memang benar, jadi memang benar yang disampaikan oleh Pak Fajar. Jadi commissioning ini tidak terbatas hanya di sistem PLTU. Seperti yang disampaikan Pak Fajar tadi, bahwa di sektor alat berat pun setelah delivery ke customer begitu ya, pasti ada pengetesan dulu, dan itu disampaikan kepada ownernya begitu ya. Nah, cuman untuk standar di sini Pak yang membedakan. Jadi untuk saya kurang tahu sendiri, saya juga kurang tahu untuk di bidang alat berat begitu ya Pak Fajar. Nah, standar yang dipakai atau standar yang ingin di-achieve di sana apa? Biasanya dari prinsipal alat berat itu punya standarnya untuk pengetesan atau commissioning dari unitnya. Nah, tinggal itu yang dikejar agar achieve. Nah, begitu juga dengan di power plant ya, dengan di PLTU. Di situ sudah ada standar dan acceptance kriterianya sendiri, yang dimana di situ juga dalam pengetesannya itu pasti di witness oleh owner maupun konsultan atau owner engineer-nya. Nah, mungkin secara filosofi umumnya sama Pak Fajar, tapi mengenai detail acceptance kriterianya itu yang membedakan, karena kita berbicara dua peralatan yang berbeda begitu. Tapi yang jelas dari supplier atau prinsipal itu sudah punya acceptance kriteria yang nantinya akan dilakukan pengetesan bersama-sama. Kita ambil contoh begini, misal dari sistem boiler. Dari sistem boiler itu kan komponennya pasti ada fan, baik ID fan, secondary air fan maupun primary air fan. Nah, sebelum ada proses first firing, di situ dilakukan pengetesan terlebih dahulu yang kita menyebutnya adalah airflow test atau air balance test. Di situ untuk memastikan bahwa peralatan fan yang terinstall di situ nantinya akan mampu mensuplai kebutuhan flow udara yang dibutuhkan saat operasional nantinya. Contohnya seperti itu.
Jadi garis besarnya adalah sudah ada standar atau acceptance kriteria masing-masing dari supplier atau prinsipalnya. Gitu Pak. Dari Pak Fajar ada Oke yang Pak, masih terima kasih. ganjel nggak? Oke, terima kasih banyak Pak. Ini ilmu baru baginya dan mungkin teman-teman juga Pak. Oh iya Pak, satu lagi Pak. Untuk di PLTU sendiri nih Pak, kan kemarin saya ada di kampus kan dosen cerita tuh Pak. Untuk sekarang mungkin di luar negeri kan tadi Pak atau juga sempat bilang tuh kan Pak bahwa akan ada renewable energy untuk pengembangan energi kayak PLTU ataupun PL yang tenaga angin ataupun matahari ataupun pakai gelombang laut tuh Pak. Untuk di Indonesia sendiri tuh Pak, bagaimana Pak step by prosesnya untuk apa namanya pembikinan kayak em, PLTU tenaga gelombang laut Pak. Itu Pak. Itu aja sih Pak. Oke, baik Pak. Gimana Pak Ilham? Boleh langsung saya jawab? Langsung aja, monggo. Oke. Ya, jadi Pak Fajar, memang current condition atau kondisi kita saat ini masih bergantung terhadap pembangkit dengan bahan baku energi fosil ya. Energi fosil ini yang kita sebutnya berbahan bakar batu bara atau semisal gas engine ya, diesel engine ya berbahan bakar solar, artinya yang berbasis fosil, energi fosil. Nah, memang pada saat ini kondisinya adalah kita sudah dikampanyekan untuk menggunakan energi yang bersih atau green energy atau energi baru terbarukan yang non fosil. Nah, karena penopang kebutuhan energi saat ini masih energi fosil, nah porsi energi non fosilnya itu masih sedikit, yang dikampanyekan oleh government juga akan meningkatkan bauran dari energi baru terbarukan. Nah, source atau sumber dari energi baru terbarukan itu sendiri banyak sekali, bisa dari energi, energi angin, kemudian solar energi, yaitu sudah mulai banyak saat ini. Banyak sekali proyek-proyek panel surya yang sudah bertebaran di negara kita. Kemudian geothermal energi, kemudian bioenergi. Bioenergi ini salah satunya adalah biogas. Kemudian ada yang memanfaatkan seawave juga atau gelombang laut yang bisa dibangkitkan. Artinya saya tidak pegang datanya saat ini, tapi yang jelas penopang kebutuhan energi kita saat ini di Indonesia masih dari energi fosil. Cuman perlahan untuk bauran energi baru terbarukan itu sendiri akan ditingkatkan. Nah, entah tapi sampai kapan energi baru terbarukan itu bisa menggantikan energi fosil seutuhnya di negara kita, itu juga saya rasa masih sangat berat sekarang. Itu Pak Fajar ya. Terima kasih Pak. Oke, ini ada Mas Rahmat Afandi yang mau tanya, monggo. Baik, selamat malam Pak Ilham, Pak Selamat Anto. malam. Ya, mohon izin bertanya, mohon izin perkenalkan diri, saya Rahmat Afandi dari Surabaya. Baik, langsung saja saya tanya ke Pak Anto ya Pak. Pak, mohon izin bertanya. Kan tadi dijelaskan bahwa commissioning ini per project ya Pak. Jadi untuk kita yang masih awam atau fresh grad ya bicaranya ini, ketika mau masuk ke dunia commissioning ini gimana ya Pak caranya kita yang masih fresh graduate terus untuk move karirnya, kan tadi dijelaskan bahwa commissioning ini by project untuk next karirnya itu bisa berkembang kemana aja ya Pak. Mungkin itu dulu sih Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Langsung dijawab atau dikasih kesempatan untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ilham? Langsung aja Pak Atok, silakan. Oke. Oke Mas, jadi
coba elaborate sedikit ya untuk rekan-rekan yang fresh grade agar gimana sih mencari informasi terhadap bidang pekerjaan di komisioning ini. Ya memang untuk availability-nya jenis pekerjaan ini memang tidak banyak karena ya untuk jumlah proyek tidak sebanyak unit pembangkit yang sudah beroperasi saat ini. Nah, saya sendiri banyak mendapatkan informasi tentang topik itu. Sumber satu-satunya saya adalah dari LinkedIn memang. Di situ akan banyak sekali advertisement tentang peluang kerja di bidang komisioning. Nah, biasanya untuk bidang komisioning ini tidak di-hire langsung oleh EPC company-nya. Kebanyakan menggunakan headhunter atau agensi begitu ya. Jadi suatu contoh nih, kontraktor butuh manpower. Nah, dia menunjuk agensi-agensi untuk mencarikan orang yang sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan begitu. Jadi memang harus kekuatan pertamanya satu adalah ya LinkedIn ini, kemudian networking. Jadi untuk bidang pekerjaan komisioning ini tidak akan pernah kita temukan lowongannya di job placement center kampus-kampus begitu, tidak ada. Jadi memang dari platform atau komunitas atau networking kenalan-kenalan kita gitu. Jadi saran saya adalah boleh mulai dibangun, mulai diperbaiki untuk profil LinkedIn dari teman-teman semua, dan mulai di follow itu kalau memang tertarik di bidang ini ya, mulai di follow untuk engineer atau orang-orang yang bekerja di komisioning. Masukkan saja, search saja di situ komisioning, mechanical commissioning gitu, nanti cari people, di situ akan keluar semua. Biasanya dari situ akan banyak sekali informasi yang berdatangan gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah, nah, kerjaan ini kan kontinuitasnya adalah sangat kecil kemungkinannya, probabilitasnya. Kemana selanjutnya? Ya biasanya ke OF. Teman-teman akan lari ke operation dan maintenance. Cuman itu tadi, kita untuk teman-teman yang mungkin akan bekerja di bidang komisioning ini, ketika nanti akan masuk ke OM, sudah punya bekal pengalaman yang sangat banyak sekali. Biasanya kan kalau di operation and maintenance company itu karirnya adalah step by step, jadi tidak bisa langsung di posisi yang misal control room operator atau unit controller gitu ya. Di komisioning teman-teman punya kebebasan dan keleluasaan untuk mempelajari semua hal di luar expertise-nya. Misal dari teman-teman yang dengan background mechanical engineering bisa mempelajari sedikit tentang electrical, bisa mempelajari sedikit tentang instrumentasi, bisa mempelajari sedikit tentang distributed control system yang nanti akan banyak berbicara tentang logik atau bagaimana suatu sistem itu bekerja, proteksinya apa, banyak sekali yang bisa dieksplor di sana. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Mas Rahmat, masih ada pertanyaan kah? Cukup sih, Pak Ilham. Mungkin itu dulu. Ya. Oke, Terima kasih. Nah, siap. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi jangan berkecil hati sih kalau misalnya di komisioning ya, meskipun tidak permanen, tapi Pak Ato ini karena teman dekat saya ya, meskipun dulu dia fresh graduate baru punya 1 tahun pengalaman kerja, tapi udah 2 digit ya Pak Ato ya. Jadi jangan berkecil hati karena dapat banyak tabungan yang pertama, kemudian dapat banyak ilmu, dan banyak sih teman-teman yang ex PT yang bekerja di dunia komisioning itu banyak yang masuk ke dunia operation and maintenance seperti saya, dan mereka jauh lebih cepat gitu menyelesaikan dirinya. Kemudian project-project itu tidak hanya berjalan ketika unit itu dikonstruksi ya, tapi ketika sudah berjalan tetap ada project dan tetap ada barang-barang yang perlu dicek apakah sesuai spesifikasinya atau tidak. Jadi tetap orang komisioning tetap diperlukan. Mas Rahmat. Oke, lanjut Mas Eno nih. Mas Eno, pertanyaannya. Baik, apakah suara saya bisa terdengar ya Pak?
Ini Kalau maaf, bisa. agak bising karena dekat warung kopi Pak. Saya. Oh, aman. Oke, baik, perkenalkan nama saya Eno Akil dari Afiliasi. Saya kebetulan dari proyek koordinator dari tim terminasi Wasapitra. Ini kebetulan Pak, materinya sangat luar biasa, sangat bagus sekali buat menambah wawasan saya, menambah pengetahuan saya. Oh ya Pak, jadi ini kan mau saya tanya Pak ya, saya kan kebetulan di terminasi. Biasanya ngonek di instalasi trafo primary dan secondary Pak. Itu biasanya sudah saya cek kayak insulation stress sama continuity sudah oke Pak. Tapi pas begitu dijalankan itu tiba-tiba ada trofi pada trafonya. Itu kira-kira gimana Pak ya pada tim komisioning buat gambaran untuk kinerjanya itu gimana? Ini terima kasih Pak. Tapi saya yang saya sampaikan terima kasih. Oke, Pak Atok boleh bisa. langsung saya jawab. Boleh, langsung. Ini terima kasih Pak Eno pertanyaannya. Pertanyaannya sangat agak dalam ya, sangat teknis sekali. Jadi Pak Eno ini tadi dari terminasi ya di Wasapitra gitu ya. Dan kebetulan pekerjaan berikutnya melakukan terminasi di transformer sisi primary sama secondary gitu. Nah, mohon maaf saya tidak bisa menjawab dengan begitu saja Pak Eno ya. Mengenai apa yang terjadi mungkin karena untuk root cause masalahnya perlu dianalisa lebih detail penyebab failernya itu apa. Sebelum dilakukan energize, nah ini saya bicara standarnya dulu ya untuk sebelum melakukan energy session pada transformer. Jadi setelah melakukan terminasi itu biasanya akan melakukan torsi. Nah, torsi ini pasti sudah di-witness oleh tim QC biasanya. Jadi koneksi antara kabel terhadap busbar itu sudah dilakukan torsi sesuai spesifikasinya. Nah, sebelum di-energize, transformer ini pasti sudah dilakukan pengujiannya terlebih dahulu. Nah, baik dari sisi transformernya maupun dari breakernya. Untuk di breakernya itu pasti sudah dilengkapi dengan relay proteksi. Relay proteksinya itu sudah dites juga biasanya. Artinya sebelum semua peralatan itu di breaker, entah di breakernya maupun di transformernya sendiri lolos terhadap individual testnya, itu biasanya tidak diizinkan untuk energize. Tapi ketika peralatan tersebut lolos pengetesan, artinya sudah bekerja sesuai fungsinya, semisal relay proteksi itu kita simulasi, kemudian dilakukan pengetesan terhadap item-item proteksinya dan relay proteksinya bekerja, breakernya pun juga seperti itu. Setelah terdokumentasi dan di-witness oleh owner ataupun konsultannya, baru diizinkan untuk energize. Dan sangat sedikit sekali kasus ketika itu sudah dilakukan pengetesan, itu di situ terjadi fail. Nah, makanya failnya dari mana itu yang harus ditelaah lebih dalam ya Pak Eno tadi ya. Itu jawaban dari saya Pak. Mau tanya lagi Pak, untuk mau ke terjun di dunia pre-commissioning atau ini itu biasanya butuh sertifikasi apa saja Pak ya, untuk mengupgrade diri ke terjun dari after construction ke after commissioning dan pre-commissioning. Oke. Saya bisa jawab ya. Pak Ilham. Langsung, monggo. Oke. Nah, jadi untuk kebutuhannya agar bisa masuk ke bidang commissioning
yang saya alami adalah tidak banyak membutuhkan sertifikasi pada dasarnya. Yang ditanya di situ adalah experience. Nah, misal di electrical sendiri itu, satu, saya kasih contoh seperti ini. Kamu bisa nggak menggunakan multitester? Kamu bisa nggak melakukan pengetesan resistan test? Kamu bisa nggak melakukan Mager test seperti itu? Caranya bagaimana? Itu contoh sederhananya ya, biasanya seperti itu. Kamu bisa nggak melakukan relay protection test? Seperti itu. Artinya memang tidak sangat bertumpu pada sertifikasi. Jadi benar-benar murni harus experience. Nah, experience di mana didapatnya? Belajar. Nah, kalau kita tidak bisa belajar langsung dengan equipment-nya, ya belajarnya adalah menggunakan referensi-referensi yang ada. Sangat banyak sekali sekarang di Google pun banyak. Dari forum-forum begini juga bisa dimanfaatkan. Itu Pak Eno ya jawaban saya. Baik, terima kasih banyak Pak atas contohnya. Oke, jadi nggak mutlak ini ya harus sertifikasi gitu Pak ya. Betul Pak Ilham. Jadi yang terpenting adalah basic keilmuannya, kemudian ngerti bagaimana step-stepnya, dan kalau ditanya sama rekruter sama user ya harus bisa jawab. Masalah sertifikasi ya wis nanti ketika sudah masuk pasti disertifikasi sama perusahaan gitu. Oke, lanjut kita ke Pak Mas Rurido. Mas nih ya, masih Mas nih, masih muda. Assalamualaikum Mas siapa namanya? Mas Ilham sama Mas Sato. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Mas Rurido, kebetulan sekarang kerja di Jakarta sih. Pertanyaannya ke Mas Sato nih, eh, pengen tanya aja, tadi saya mampir LinkedIn-nya Mas Sato, kan sekarang jadi Operation Leader Commissioning gitu ya. Mau tanya aja, untuk sekali commissioning di PLTU itu butuh tim berapa sih untuk menghandle berbagai macam commissioning di setiap instrumen yang mau dites itu, Pak? Penasaran aja sih, pengen tahu. Jadi siapa tahu nanti ada kesempatan buat join atau buat gimana, buat buat join ke commissioning gitu bidang kerjanya, maksud saya. Oke. Langsung. Ilham, terima kasih. Oke, Mas Rurido, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini adalah pertanyaan tentang berapa banyak sih kebutuhan manpower gitu ya untuk tim commissioning itu sendiri. Jawabannya adalah tidak mutlak, tergantung dari kapasitas proyeknya atau berapa banyak proyeknya. Misal proyeknya berkapasitas 1000 megawatt, artinya sangat besar sekali. Apalagi 2 unit, nah itu kebutuhan manpowernya banyak. Tapi idealnya adalah ini, saya ambil per departemen. Untuk departemen mekanikal itu biasanya 10 sampai 15 orang. Elektrikal itu kurang lebih sama 10 sampai 15 orang. Instrumentasi biasanya 15 sampai 20 orang, karena peralatan instrumen ini sangat banyak sekali ya. Pressure transmitter, temperatur transmitter, flow meter, semuanya bisa sampai ribuan item dalam pembangkit. Nah, jumlah manpower itu ada kondisi peak atau kondisi puncaknya yang nanti lama-lama akan semakin berkurang mendekati akhir proses. Kondisi peaknya adalah kondisi paling banyak yang membutuhkan manpower adalah ya ketika di awal-awal pre-commissioning menuju commissioning itu. Nanti mendekati akhir project itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Akan beberapa orang saja sampai projectnya sampai di titik commercial operation date sekian 200 gitu ya. Jadi jawabannya Ya, berarti tergantung besar kecilnya proyeknya ya berarti Pak Ato ya. betul. Kalau leader sendiri harus bisa semuanya nggak, mekanik, elektrik, instrumen? Biasanya gini, kalau untuk elektrik dan instrumen itu tidak harus
mengerti semuanya. Nah, yang mekanik dan operation ini biasanya kebanyakan mengerti secara proses. Jadi full proses dari pembangkitan itu untuk lead mekanik dan lead operation biasanya tahu. Oke, terkopi. Lanjut penanya berikutnya ini, Mas Arya. Oke. Mas Arya, halo, masih belum ada suaranya. Apa bisa di chat, Mas, di kolom chat, nggak apa-apa kalau nggak ada suaranya ya. Sambil nunggu Mas Arya, kita ke Mas Dendi dulu. Mas Dendi, Masuk Mas Ilham. masuk, Mas. Eh, saya mau nanya untuk perihal apa sih namanya interlock Pak Ibnu. Biasanya kan sebelum kita melakukan apa namanya startup atau commissioning ya di sebuah power plant atau PLTU ya, Ya. dengan apa namanya dengan boiler yang saya bilang atau bisa kita sebut hampir rata-rata itu boilernya CFB ya atau CFPP. Nah, itu sistem interlocknya sendiri apakah di setiap power plant itu sama atau beda ya, Pak? Terkait kayak MFT, kemudian ada BT atau boiler trip, itu kan masuknya ke dalam kontrol sistem instrumentasi ya. Ya, betul. Ya. Kemudian juga ada juga ketika apa namanya pressure high, dia akan ngetripin apa namanya kayak ID vent atau primary air vent gitu-gitu. Di setiap power plant itu sama nggak Pak untuk sistem interlocknya? Mohon konfirmasinya Pak. Terima kasih. Saya jawab ya Pak Ilham ya. Monggo. Jadi pertanyaan proteksi dari semua Suaranya nggak ada atau mana sekarang ada nggak? ada. Oke. Jadi sedikit saya koreksi ya Pak, untuk jenis PLTU itu sendiri tidak hanya fluidizing bed, ada juga PLTU yang memakai sistem PC, pulverized pool, bahkan yang PLTU yang generasi akhir-akhir ini sudah memakai boiler super critical dan ultra super critical. Jadi yang boiler yang berkapasitas 1000 mega itu sudah menggunakan teknologi ultra super critical. Nah, untuk item interlock proteksinya mayoritas adalah sama. Untuk yang main ya, saya bilang main itu adalah yang utama. Misal MFT. Untuk item MFT ini adalah main fuel trip pada boiler. Jadi kondisi proteksi bertujuan untuk menghentikan suplai bahan bakar ketika terjadi sesuatu atau terjadi kondisi di mana salah satu parameter MFT itu tercapai atau terkena begitu ya. Contoh item MFT adalah furnace pressure high atau furnace pressure minus. Jadi furnace pressure itu tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Itu ada range yang sudah ditanam dalam logiknya, di mana itu rekomendasi dari supplier dari boiler itu. Ada lagi untuk item MFT, biasanya drum level low, steam drum level low yang pakai steam drum seperti itu. Yang itu semua contoh untuk furnace pressure, misal ada kondisi furnace pressure high, itu pasti akan mematikan suplai bahan bakar dan mematikan fan-nya. Itu yang dari sisi boiler ya Pak. Terus kemudian untuk sisi turbin ya mayoritas sama. Main protection yang umum yang pasti ada di setiap pembangkit untuk di area turbin adalah condenser pressure. Ketika condenser pressure low, jadi kondenser itu beroperasi pada kondisi yang minus. Ketika kondenser pressure low artinya menegatif positif, nah itu pasti akan membuat turbinnya trip, begitu Pak. Jadi jawaban saya terhadap pertanyaan Bapak adalah hampir mayoritas item interlock proteksi itu sama.
dari beberapa proyek yang sudah saya ikuti sama. Jadi itu sudah menjadi standar ya. Standar juga dari BUMN bahwa item proteksinya itu ini. Itu Pak, jawaban saya. Sudah cukupkah Pak Dendi? Cukup Mas Ilham. Terima kasih Mas Ya, Ilham udah bisa ada kesempatan untuk nanya. iya Mas Dendi. Oke, ini ke Mas Ardi nih. Mas Ardi selanjutnya. Terima kasih Pak Ilham atas kesempatannya. Mau mengkonfirmasi apakah suara saya terdengar jelas? Oh, sangat terdengar. Terima kasih. Mohon izin Pak Anto mau bertanya. Apa namanya, saya sekarang lagi tertarik di sisi mekanikalnya Mas Ato. Pak Ato, apa namanya, kalau kita di operation and maintenance, untuk sistem maintenance-nya kan sudah terintegrasi dan tersusun secara rapi ya. Seperti ada nanti setiap minggunya nanti akan dilakukan PM dan lain-lain, atau konservasinya untuk menjaga equipment itu tetap bagus gitu, Pak Anto. Nah, tadi Pak Anto kan menyampaikan kalau dari konstruksi ke commissioning itu butuh waktu cukup lama ya. Nah, sistem untuk menjaga biar equipment-nya itu terpelihara dengan optimum itu seperti apa ya kalau di commissioning? Terima kasih. Langsung dijawab. Apa? Oke, untuk menjaga equipment ya dari fase konstruksi sampai akan dilakukan commissioning, itu bagaimana caranya? Nah, di sini ada istilahnya preservasi, equipment preservation. Jadi peralatan itu dijaga dari potensi kerusakan yang akan timbul dari lingkungan atau dari dalam itu dari equipmentnya itu sendiri. Nah, biasanya misal ini saya ambil contoh yang sederhana saja. Selesai diinstal suatu sistem atau suatu peralatan, entah itu motor atau pompa, biasanya itu di cover terlebih dahulu agar tidak terkena debu atau tidak terekspos oleh debu maupun air yang dari air hujan kah atau dari mana begitu. Nah, untuk equipment kritikal seperti misal membran reverse osmosis ataupun boiler ataupun turbin begitu ya. Nah, itu kan ada part di dalamnya yang perlu dijaga kondisinya. Nah, itu sudah ada preservative agent-nya itu sendiri. Kalau di membran RO itu sudah punya zat yang menjaga kondisi di dalamnya agar tetap bagus sampai nanti di commissioning dan dioperasikan. Begitu juga dengan boiler. Boiler itu dari manufaktur pasti sudah diberikan zat preservasi sehingga nanti untuk boiler contohnya sebelum dilakukan commissioning itu pasti dilakukan chemical cleaning. Chemical cleaningnya ini menggunakan alkali atau basa. Sebenarnya adalah soda boil out atau alkali boil out gitu ya. Gitu. Jadi untuk peralatan-peralatan yang tidak memerlukan kondisi yang dijaga sisi internalnya ya diproteksi dari sisi eksternal ya, misal di cover begitu. Kemudian mengenai pertanyaan tentang maintenance tadi, saya lempar saja ke Pak Ilham karena kebetulan menjadi ekspertisnya beliau. Silakan Pak Ilham. Ya, nanti Mas Ardi kita sharing di sesi terpisah ya untuk maintenance. Jadi akan sangat panjang tentukan maintenance suatu equipment. Mulai dari awal sampai akhir, mulai dari equipment itu baru selesai baru selesai dikonstruksi maupun ketika sedang beroperasi. Kan sangat panjang. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin nanti Pak Fajar ya bisa jadi moderator. Oke, gimana Iya, Mas Wak. Ardi? Sudah cukupkah atau bisa? Terima kasih Pak Anto, Pak Ilham. Oke, Saya rasa sudah cukup. Ya. terima kasih. Oke, Mas Arya sudah bisa ini kan?
Sudah bisa bergabung, Mas Arya? Masih ini kayaknya masih nggak connect mic-nya nih, Mas Arya. Oke, Mas Arya bisa kalau misalnya nanti apa namanya masih ada yang ngeganjel ya, ada yang perlu ditanya bisa ditanya di Telegram karena suaranya nggak ada ini. Oke, Pak Fajar ada angkat tangan nih. Pak Fajar ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan monggo. Iya, Pak. Tadi Pak, maaf Pak, ada kendaraan. Tadi Pak Ilham bilang apa tadi Pak? Oh enggak, tadi kan ada yang nanya proses maintenance tuh di sana. Nah, kita akan Oh, buka sesi diskusi yang lain gitu Mas, di lain kesempatan. boleh. Karena Belajar-belajar ya Pak. ilmunya berbeda antara commissioning, construction, dan operation maintenance gitu. Ya, nanti mungkin bisa dibantu Mas Fajar buat jadi Waduh. ini ya, jadi Boleh, moderator. Gitu. boleh Pak. Tuh. Oke, Mas Fajar. Halo, halo. Halo, halo, Mas Arya udah join nih, udah kedengeran. Astagfirullah. Nah, udah. Ya, terima kasih ya Pak. Gini, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Harya. Ini saya cuman sekedar penasaran aja sih Pak. Eh, Pertanyaan saya itu kan saya kan ini lulusan SMK ya Pak. Kalau saya ingin gabung di commissioning, sedangkan di persyaratan itu kebanyakan harus lulusan S1 itu, apakah bisa Pak kita daftar gitu? Terus mau tanya lagi, kalau misal di waktu apa commissioning itu semua itu aman sesuai standar, terus di tengah-tengah proses itu ada gangguan atau kendala gitu di luar apa jangkauan atau eh, di luar prediksi itu kan operasi kan harus berhenti atau gimana Pak? Soalnya kan kalau melakukan pengecekan atau pergantian wah komponen kan membutuhkan waktu yang tidak singkat sih, nggak sebentar. Terus tanya lagi, kalau misal cara menangani perbedaan antara hasil commissioning sama simulasi atau prediksi awal itu gimana Pak? Eh, yang terakhir, metode yang paling efektif untuk menilai resiko yang mungkin timbul selama proses commissioning itu gimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arya. Ada banyak nih pertanyaannya nih. Semoga ingat semua Banyak. ya Mas Ato. Oke, yang pertama kalau lulusan SMK bisa nggak Mas? Oke, Oke. itu dulu Pak Ilham ya. Iya. Jawaban saya adalah bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa di dunia ini selagi kita berusaha. Jadi polanya seperti ini ya Mas Arya. Jadi banyak juga dari Oke, ini lanjut Mas. banyak juga ada saya menemui kondisi bahwa rekan-rekan yang berkompeten itu adalah hanya mungkin sampai berpendidikan di SMA atau SMK atau bahkan tidak sekolah juga ada. Nah, bagaimana teman-teman itu bisa bergabung dengan eh, komisioning? Biasanya polanya adalah teman-teman itu akan ikut konstruksi dulu. Nah, ketika teman-teman tersebut berada atau join di tim konstruksi, nah itu di situ banyak belajar, orang yang banyak belajar aktif sehingga knowledge-nya bertambah dan pengalamannya bertambah, kemampuannya bertambah sehingga bisa diikut untuk untuk bergabung dengan tim komisioning. Nah, cuman biasanya itu nanti
menempati porsi asisten komisioning, ya istilahnya membantu kita lah, membantu kita. Misal kalau di tim elektrik begitu ya, membantu melakukan pengukuran, membantu membawakan tool dan sebagainya. Nah, cuma letaknya ilmu nanti di situ. Itu akan terjadi proses knowledge transfer yang tanpa disadari, sehingga itu memberikan pengalaman dan nilai tambah untuk Mas Arya nantinya. Begitu. Oke, Lanjut pertanyaan tadi apa Pak Ilham? lanjut pertanyaan yang kedua. Yang kedua nih saya agak kelewat sih, agak lupa ya. Langsung yang ketiga ya. Kalau misalnya antara planning ya, simulation, dan ketika commissioning itu ada perbedaan gimana Pak? Atau Oh, oke. action plan-nya gitu. Oke. Jadi ada perbedaan antara desain dengan ketika di commissioning begitu ya. Nah, Iya. yang jelas satu harus direview dulu. Nah, proses reviewnya itu bukan di tim commissioning maupun bukan juga di tim construction. Jadi hasil pengetesan itu akan disubmit atau diserahkan kepada tim engineering gitu untuk dianalisa. Nah, kemudian nanti tim engineering akan memberikan rekomendasi perubahan pola yang bisa atau mungkin untuk dilakukan. Kemudian dilakukan pengetesan lagi. Ketika ada pengetesan lagi, hasilnya sudah ada improve terhadap hasilnya, sudah sesuai dengan desainnya, nah di situ berarti dinyatakan berhasil. Nah, kalau belum nanti akan diserahkan ke tim engineering lagi untuk direview. Nah, ketika belum juga, dari review tim engineering akan keluar rekomendasi. Nah, itu akan dilakukan pengetesan lagi. Tapi kalau masih belum berhasil juga, nanti itu akan di-meetingkan dengan owner biasanya. Nah, commissioning kondisinya seperti ini, mau tidak mau ya kondisinya akan begini, nanti di reportnya akan diberikan note bahwa jadi ada beberapa parameter itu belum didesain di awal, belum ditentukan standarnya. Parameter tersebut akseptan kriterianya dituliskan adalah as per commissioning condition. Nah, itu berarti harus standarnya nantinya akan mengikuti hasil dari commissioning. Jadi apa adanya sesuai dengan pengetesan pada tahap commissioning begitu. Jadi tidak hanya bekerja sendiri ya Pak ya, commissioning. Oh, tidak Pak. Oke. Yang kedua nih baru ingat saya nih. Ya, tadi kan yang namanya pengetesan ketika ada problem itu kan perlu waktu ya Pak Ato. Ya. Apakah harus semua dimatikan untuk peralatan? Nah, oke. Kalau ini kita lihat apa dulu yang rusak. Misal yang rusak adalah sistem bantu atau auxiliary system yang tidak mengharuskan unitnya dimatikan atau shutdown, itu bisa di repair sambil online. Jadi biasanya sistem itu tidak hanya satu. Jadi sistem itu misal pompa close cooling itu tidak mungkin cuma berjumlah 1-2, pasti 2. Ada A dan B. Nah, ketika yang jalur A ada problem, bisa dilakukan perbaikan, yang pompa B di start untuk menggantikan posisi yang pompa A begitu. Ya, berarti ada redundannya ya. Betul, ada redundancy di situ. Nah, ini berbeda ketika yang terjadi kerusakan adalah di jalur utama atau jalur primer. Satu contoh seperti ini. Yang rusak adalah di feeder. Feeder adalah jalur-jalur utama. Saya ambil contoh feedernya feed water line. Di situ pecah. Mau tidak mau, sistemnya juga harus di-shutdown karena tidak akan ada lagi jalur untuk mensuplai water ke boiler begitu. Jadi dilihat dulu kondisi kerusakannya apa dan di mana. Kalau memang di equipment primer, di jalur-jalur utama, jalur feed water, jalur kondensat, jalur flue gas seperti itu, ya harus dimatikan semua karena satu, agar tidak membahayakan orang yang bekerja dan tidak memperparah kondisi equipment yang rusak. Gitu. Oke. Terakhir nih, pertanyaan terakhirnya, metode mitigasi risiko seperti apa yang paling efektif di dunia komisioning?
Ya, satu harus kenal sistemnya. Kita harus menguasai sistemnya. Setelah kita menguasai sistemnya, kita akan tahu resikonya. Contoh nih, jadi perlakuan pengendalian, saya ngomong dari sisi elektrikal, perlakuan pengendalian resiko terhadap breaker, breaker LV dan breaker MV itu perlakuan pengendalian resikonya adalah berbeda. Misal di breaker low voltage gitu ya, breaker low voltage adalah 220 atau 380 sampai 400 volt gitu ya. Jika ada pekerjaan di situ tinggal di off kan saja, tapi ketika itu breaker medium voltage yaitu 6300 volt atau 6,3 kV atau 11,5 kV atau 17 kV itu untuk pengendalian resikonya selain di off kan harus di rake out dan harus di earthing begitu. Artinya mitigasinya adalah kita harus kenal dulu resikonya, kenal dulu sistemnya di mana kita bekerja, baru di situ kita akan tahu resikonya apa. Nah, suatu contoh lagi ketika kita bekerja di jalur feed water line gitu ya yang menuju ke boiler. Itu kan pressure-nya super besar saya bilang. Bisa sampai 260 bar di situ. Nah, kalau kita tahu ada potensi bahaya sebesar itu, nah kita akan tahu bagaimana cara memitigasi resikonya. Misal kita mau ada kegiatan first mechanical run test gitu ya. Artinya kita tidak boleh dekat-dekat dengan pompanya, kita harus jaga jarak aman dari pipingnya, koneksi flanksnya, karena potensi terjadi pecah itu sangat besar. Gitu. Jawaban saya adalah harus tahu sistemnya dulu. Oke, terima kasih Pak Ato. Pak Arya ada yang masih mengganjal kah? Sudah cukup. Terima. Oke, terima kasih Mas Arya. Oke, Pak Ato nih terakhir nih ya dari saya. Kalau perempuan gimana Pak di komisioning? Bisa join nggak Pak? Perempuan bisa Pak Ilham. Perempuan bisa, tapi tidak touch langsung di equipment atau tidak turun langsung ke field biasanya ya. Nah, biasanya untuk teman-teman yang cewek ini menempati posisi-posisi strategis, entah itu engineering, entah itu pos kontrol, entah itu dokumen kontrol, ya yang artinya semuanya itu membutuhkan background teknikal pastinya, atau bahkan performance engineer, dan begitu banyak ada yang teman-teman yang dari perempuan. Tidak mungkin teman-teman perempuan nantinya berada di posisi mechanical commissioning atau electrical commissioning. Artinya untuk yang berhubungan dengan equipment yang fisik itu tidak direkomendasikan. Itu Pak Ilham. Tapi tetap selalu ada chance terhadap teman-teman yang perempuan. Oke, siap. Terima kasih Pak Anto atas jawabannya. Oke, rekan-rekan, di akhir acara ini kita sampaikan ya untuk di platform Ngotak sendiri nanti akan banyak sharing-sharing baik itu tentang teknikal, kemudian non teknikal juga ada ya, manajerial juga ada di sana. Kemudian kita juga ada beberapa expertise di marine ya, di pelayaran, kemudian ada juga expertise di procurement ya, procurement atau bagian pengadaan. Jadi teman-teman safety ada juga dari trainer-trainer juga ada. Kemudian juga ada yang freelance. Jadi nanti lengkap lah kita di Ngotak itu ya. Nanti teman-teman bisa ngikutin di sana, cari mana kesempatan yang teman-teman bisa masuk. Jangan ragu untuk mulai belajar gitu sih. Kemudian untuk di grup tersebut kita nggak sharing, kita akan jarang ya sharing tentang lowongan pekerjaan. Kalau lowongan pekerjaan nanti di grupnya Mas Fajar, di grup WA ya Mas Fajar ya. Betul sekali Pak. Tadi saya juga share juga. Ini alhamdulillah Pak, untuk apa namanya? Untuk salurannya udah 1.200 member dan untuk grupnya udah kebikin 3 sekarang. Jadi kita bisa sharing-sharing di grup itu, dan grup pertama dan grup kedua udah tembus 1.000 viewers Pak. Jadi totalnya itu sekitar 3.000.
followers, member untuk grupnya, Pak. Mungkin teman-teman yang mau bisa join di grup, Pak. Ini saya share untuk linknya. Mungkin di di saluran WhatsApp. Karena kan kita sering bawa WhatsApp ya, Pak ya. Mungkin kalau Telegram sih jarang tuh, Pak. Makanya saya pengen itu. Mungkin kalau misal teman-teman pengen join di pengen sharing-sharing, nambah teman pengalaman, bisa di grup yang ketiga. Mungkin membernya masih 165, tapi kita bisa sharing-sharing. Di situ ada Pak Anang juga selaku electrical engineer dari offshore, temannya Pak Ilham juga, dan di situ ada Pak Riyandi juga selaku penyetus buku bagaimana caranya untuk memulai industri di gas, ataupun banyak teman-teman juga yang lain di bidang kompeten yang mungkin berpengalaman juga, kita bisa sharing-sharing. Mungkin itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Mas Fajar. Ini salah Yap. satu sponsor Mas Fajar. Cuman oke, terima kasih rekan-rekan atas antusiasmenya di malam hari ini. Tadi sudah tembus sampai 70-an ya, 70-an attendance sih. Mungkin nanti kita akan coba improve juga terkait dengan ini ya, terkait dengan apa yang kita sampaikan. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Mohon maaf apabila terdapat yang kurang-kurang ataupun terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik itu dari pemateri maupun dari kami moderator. Semoga kedepannya kita bisa saling memberi manfaat, Pak ya. Jadi tidak hanya belajar, tapi nanti kita bisa saling memberikan informasi terkait dengan kesempatan-kesempatan yang mungkin ada di industri tempat Bapak Ibu bekerja gitu ya. Jadi kita sama-sama bantu inilah untuk pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran. Setuju Gitu. banget, Pak. Oke, gitu aja ya rekan-rekan. Jadi tidak selamanya dunia kerja itu butuh sertifikat, tapi semua dunia kerja butuh orang yang berilmu dan paham terkait apa yang akan dikerjakan. Jadi kita nanti akan banyak sharing tentang ilmunya. Kalau teman-teman sudah bisa paham ilmunya, baru bisa ambil sertifikasi. Biar sertifikasinya nggak sia-sia, karena sertifikasi itu kan ada masa berlakunya ya. Dan orang yang punya SIM belum tentu juga bisa nyetir gitu kan. Bisa nyetir dengan baik gitu. Seperti itu contohnya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kami mohon undur diri. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Jangan lupa untuk follow, bukan follow ya, jangan follow lah. Kita kan sama-sama anggap teman lah ya. Connect ke LinkedIn saya, Ilham Laksono atau Pak Atok ya, atau Mas Fajar. Bisa mulai terhubung lah kita. Nanti kalau ada kesempatan-kesempatan, ada lowongan, pasti kita akan share di LinkedIn. Gitu. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.